Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajri Malim dari Fakultas Teknik Prodi Informatika yang NIM D02222372. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya etika dalam bisnis. Baik, langsung saja. Mengenai relevansi etika bagi dunia bisnis sampai sekarang kiranya tetap menjadi sebuah perdebatan tersendiri. Malahan Thomas White mencatat bahwa hingga tahun 1960-an bisnis etik masih sering diolok sebagai oksimoron. Thomas 1993, begitu pula pengertian bisnis itu sendiri dilihat bertentangan dengan etika karena dalam tataran praktis bisnis sering terjadi bahwasanya untuk mencapai keberhasilan, para pelaku bisnis harus berani melakukan tindakan yang tidak terpuji. Namun dewasa ini semakin banyak ke kalangan yang menganggap kata etika merupakan penyeimbang bagi kata bisnis, sehingga dengan keseimbangan itu bisnis mengarah pada suatu persaingan. Baik, yang kedua adalah saya akan menjelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasusnya. Baik, langsung saja. Penyuapan dan korupsi ini adalah pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia. Contohnya adalah kasus suap dalam proses pengadaan proyek infrastruktur atau dalam pemberian izin usaha. Yang kedua, pelanggaran yang sering terjadi yaitu pelanggaran lingkungan. Banyak perusahaan yang melanggar etika bisnis dengan merusak lingkungan, baik itu melalui pencemaran air, udara, atau tanah. Contoh kasusnya adalah pembuangan limbah industri yang tidak diolah dengan benar sehingga mencemari lingkungan sekitar. Yang ketiga itu pelanggaran hak buruh. Terdapat perusahaan-perusahaan yang melanggar hak-hak buruh seperti jam kerja yang berlebihan, upah yang tidak sesuai, atau kondisi kerja yang tidak aman. Contoh kasusnya adalah perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur tanpa memberikan kondisi kerja yang layak. Dan menurut saya, dari pelanggaran etika bisnis di atas tadi, kasus yang bagus untuk diberikan kepada pelanggaran berikut: sanksi hukum. Pelanggaran serius seperti korupsi dan penyuapan harus ditindaklanjuti secara hukum. Ini bisa melibatkan penyelidikan dan pengadilan untuk memastikan pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Denda finansial, penarikan izin usaha, pemulihan dan rehabilitasi lingkungan. Sanksi-sanksi ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk memperlakukan lebih etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis mereka. Baik, yang ketiga yaitu bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan ini, IBM atau Johnson & Johnson. Mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Baik, di sini saya akan menjelaskan. IBM adalah perusahaan teknologi informasi dan layanan terkemuka di dunia. Mereka terlibat dalam berbagai bisnis, termasuk komputer, perangkat lunak, layanan konsultasi, dan teknologi cloud. Cara kerja bisnis IBM didasarkan pada prinsip-prinsip seperti inovasi, keberagaman, integritas, dan keberlanjutan. IBM terkenal dengan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan, termasuk upaya mereka untuk mengurangi emisi karbon dan memanfaatkan teknologi untuk memecahkan tantangan sosial. Selain itu, IBM memiliki kebijakan ketat terkait dengan etika bisnis yang mencakup larangan terhadap korupsi, penyuapan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perusahaan ini juga memiliki sejarah panjang dalam mendukung masyarakat dan pendidikan melalui program filantropi dan sukarelawan. Dan yang kedua, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson adalah perusahaan
kesehatan global yang terkenal dengan berbagai produknya termasuk produk farmasi, perawatan kesehatan pribadi, dan peralatan medis. Bisnis Johnson & Johnson didasarkan pada prinsip or credo yang menempatkan kebutuhan pelanggan, karyawan masyarakat, dan pemegang saham di posisi terdepan. Mereka berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi yang aman dan efektif bagi konsumen mereka. Johnson & Johnson juga dikenal karena praktik bisnis yang transparan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat dalam industri kesehatan. Selain itu, mereka aktif dalam program-program filantropi dan kemanusiaan, serta terlibat dalam upaya peningkatan akses kesehatan global. Baik, itulah tadi penjelasan dari ketiga soal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.